tadi yang kerasa sih kan ini kan baru pertama juga sebenarnya ikut latihan. Tadi saat sesi awal sih lebih bisa ngerasa energi. Jadi kalau awalnya memang tadi pas awal latihan tuh awal-awal kurang kerasa belum sensitif, tapi sesudah agak berapa lama itu baru mulai bisa ngerasain. Itu aja sih sebetulnya. Kalau ya harapan sih sebetulnya ini aja nambah nyari nambah ilmu sih sebetulnya. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat juga buat ke sekitar. Itu aja sih sebetulnya. Oke, sip, thank you Kang. Jadi tadinya emang kelihatan banget ya awal-awal rada-rada pelan, ya. Tapi pas terakhir dapat itu sih. Ya makin kerasa. Oke, alhamdulillah. Siap. Sama tadi waktu sama Kang Benny juga waktu awal sih masih ya waktu meditasi itu kosong, tapi begitu pas sesi pertama, pas akhir-akhir itu sebelum dibangunin itu kerasa tuh kayak ini kayak ada di ruangan gitu, kayak ngambang. Oke, udah sampai situ ya. Oke, nice, very nice. Cuma di sesi selanjutnya sih agak susah ya, mungkin ini kali ya konsentrasi. Itu yang kayaknya tadi yang agak lumayan di fokusnya. Asik. Konsentrasi. Itu tantangan semua orang. Tenang aja. Sebelumnya pernah ngerasa melayang? Belum. Bukan ngelayang sih, jadi kayak ada di ruangan kosong. Oke, nice. Waktu di bars tadi ada? Di bars tadi nggak bisa dibilang sih nggak kerasa apa-apa. Cuma tadi kan memang tidur, tapi kayaknya tidurnya tuh pules. Jadi awalnya nggak tidur, tiba-tiba kayak blank sebentar banget gitu ya, bangun. Tapi ya mungkin tadi lama ya Kang ya? Setengah jam ya. Oh, setengah jam teh kelihatan sebentar gitu. Ya jadi pas awal kan karena terang jadi merem kan, itu masih kerasa sih, masih sadar bangun. Terus tiba-tiba blank, kayak gitu ada suara Kang Lutfi bangun, udah. Tapi nggak kerasa setengah jam. Oh, nice. Oke. Nggak tahu, tapi mudah-mudahan nggak ngorok. Disebut lagi. kan nyebutnya kan sendiri. Di-cut editor. Dari yang mana nih? Bebas dari yang mana? Nah, dari yang awal gitu, itu sangat berkesan pisannya Kang. Saya kan napas itu benar-benar paling kerasa sekarang gitu. Ternyata tekniknya harus dibenerin gitu kan, kayak tadi sampai buang napas sampai habis gitu. Itu benar-benar kerasa langsung. Biasanya saya kalau napas dada harus mungkin 30 kali dulu biar panas ya. Tadi begitu menggunakan teknik Kang As gitu sampai buang sampai habis, ternyata beberapa kali napas langsung udah panas gitu. Itu luar biasa gitu Kang ya. Biasanya ya harus berapa menit dulu gitu kan biar supaya panas, tapi tadi ketika menggunakan teknik itu beberapa kali napas, mungkin 10 kali napas ya udah panas gitu, udah enak gitu kerasa, dan cepat gitu kerasanya gitu. Nah, itu paling yang pertama. Dan yang kedua tadi sesi astral, mungkin ini ya Kang, kalau dari mata poek gitu kan nggak kelihatan apa-apa gitu, tapi kalau di otak suka ada gambaran gitu Kang. Jadi kan kalau mata ya poek gitu ya, poek, tapi kalau di otak tuh suka ada kayak apa ya, semacam layar lebar gitu mungkin ya. kayak gitu. Nah, tapi kalau dibilang dilihat apa ya, dari mata mah poek gitu. Tapi kalau di otak ya kelihatan. Emang nggak jalan atuh. Ya Iya, dicatat. Oke. Iya, kalau ditanya lihat apa, poek gitu. Tapi kalau di otak kayak ada semacam gambaran gitu di otak itu, susah ngejelasinnya. Gitu aja intinya mah. Terima kasih. Ya kayak misalkan suatu entitas gitu, misalkan di otak kegambaran di situ ada ini, misalkan ada sesuatu energi di situ tuh kegambar di otak gitu. Cuman kalau dari mata nggak kelihatan poek. Ya kayak gitu. Terima kasih. Kalau bars itu bars mah saya menikmati sih di situ. tidur aja menikmati. Cuman saya rasa memang ada suatu energi yang masuk tuh, enak gitu, kayak ada titik-titik yang
kayak stres dilepas tek gitu. Kayak gitu mungkin enak, jadi kepala tuh jadi lebih ngeplong juga gitu. Kasihan ya. Tidur nggak tuh? Enggak sih, Enggak. saya menikmati itu lebar kalau tidur. Kasihan anak muda banyak pikiran. Kayaknya takut ngorok kalau tidur. Kalau dari pengalaman yang paling kerasa sih di sesi pertama ya, karena berusaha buat tingkatin kepekaan. Jadi sebenarnya baru belajar dan ngikutin metode-metode yang diajarin sama Kang As di YouTube itu baru kurang lebih semingguan. Baru belajar nafas perut dan baru ngepraktekin nafas dada tuh di sini banget gitu. Jadi masih banyak yang jadi pengalaman pertama tuh di sini. Terus pas dilakonin sih di awal-awalnya memang sedikit kurang kerasa, tapi pas terakhir tuh kerasa banget gitu. Terutama yang 15 menit itu harus nafas dada. Kerasa banget gitu, tiba-tiba kok ada apa gitu, tiba-tiba jari-jari itu ngejang gitu, terus kayak ada yang padat gitu, kepegang ini apaan gitu. Mulai dapat feel-nya gitu di situ. Terus untuk barsnya sendiri sebenarnya tadi pas di awal-awal tuh kayak ada telinga ngedenging apa gitu. Terus kalau soal relaksasinya sempat sampai kayak nggak sadar gitu sebentar sih, tapi tiba-tiba kan udah gitu. Tapi nggak ngerasa tidur, cuma tiba-tiba kayak gitu. Sadar tapi Tiba-tiba, relax. iya gitu. Terus untuk yang sesi astralnya sebenarnya agak kesulitan nih di sesi astralnya. Jadi masih gelap dan belum dapat gambaran juga. Jadi emang lebih banyak dapat sensasi fisiknya lah tadi kalau kata Kang Benny. Masih soal kalau mata kan gelap gitu. Terus kalau jadi masih terlalu banyak pikiran gitu di sesinya Kang Benny. Belum bisa ngancurin ekspektasi tadi atau target-target kayak gitu. Jadi malah si kepala tuh malah muterin lagu. Ingat lagu sesuatu itu malah dimuter terus. Cuma paling agak kerasa tuh tiap kali disuruh mata tuh selalu kayak ada dorongan gitu tuh gitu. Terus kayak sesi pertamanya Kang As gitu, kayak kok ini kan lagi mau sesi astral gitu, tapi kok kedorong terus gitu. Ini badannya lagi. Sesi yang pertama yang tadi asal jadi lebih tahu teknik nafas yang benar tuh yang kayak gimana gitu. Biasanya dulu latihan kan tarik, tahan, buang, nggak tahu harus buang habis tuh segimana gitu. Ternyata tadi kata Akang juga kurang habis sedikit lagi gitu. Oh berarti segitu masih belum keluar semua gitu ya, angin yang ada, nafas yang di dalam tuh. Jadi tahu. Terus yang di kepekaan pernah latihan juga yang gini aja, belum pernah yang ngerasa langsung ke badan langsung gitu. Itu pengalaman baru sih. Tadi kerasa banget. Kerasa banget yang kayak ada ombak yang layar-layar gitu. Ya itu pengalaman baru sih, baru ngerasain kayak gitu. Kalau pas lagi nafas dibuang sampai habis itu kerasanya gimana? Nyampe ngerasa ngap banget, pengen narik lagi gitu kan. Iya. Oke. Bedanya apa kalau misalkan nafasnya kayak dulu sama ada beda nggak kerasanya gitu? Iya, lebih kerasa yang sekarang panasnya. Oke, panasnya berarti kerasa ya. Oke, Iya. nice. Apalagi yang napas perut, yang di perutnya lebih kerasa gitu. Yakin ada jawaban. Yang perut ya Kalau kerasa. yang energi, sensasinya Lapar. Deket jam 12 ya teteh. Dulu berapa tahun latihan? Berapa lama? Paling hanya setahun sih, Oh, setahun. setahun aja. Terus enggak lagi gitu. Baru nyoba lagi sekarang. Langsung terasa ya setelah sekian lama. Terakhir nyoba nafas perut aja sebentar gitu. Tapi itu nggak tahu bener nggak tahu nggak, soalnya kadang anget kadang nggak, hilang lagi, kadang nggak kerasa gitu, nggak kerasa banget. Kalau yang latihan sama Kang Benny tadi sensasinya gimana atau ada apa gitu? Kalau yang sama Kang Benny yang lebih kerasa yang di tubuh, kerasa yang dari panas di sini jadi ngedenyut gitu. Itu pertama kali baru ngerasa kayak gitu. Kalau yang astral keluar kurang sih, saya masih belajar lah. Masih susah. Santai, nama juga pertama.
yang terakhir kalau kalian bars Yang- gimana pengalaman tadi sama kayak Ambar? Kalau yang bars awal-awal yang waktu di tangan di sini kerasa ada yang kayak listrik gitu aja. Itu aja kerasa, terus lama-lama makin relax aja tapi nggak sampai tidur. Udah gitu aja. Itu aja ya. Ya makasih Kak. Kamu YouTuber nih. Next gaya-gayaan aja. Silakan Kang dari sering. Ya, kalau saya sih kan sebelumnya emang udah biasa latihan sama Kang As ya, via online gitu, via Zoom. Dan memang kalau untuk latihan tolakan gitu ya, merasakan tolakan memang baru dari Kang As ya saya dapatkan gitu. Jadi dan alhamdulillah memang ya kerasa gitu tolakan-tolakan ya, yang ada gitu. Cuman ketika latihan langsung gini lebih ya sensasinya lebih nil, lebih dapat lah pokoknya kan, lebih kerasa gitu. Terus ya untuk ya nafas dan sebagainya memang ya sebelumnya udah pernah disampaikan selalu Kang Asari sampai habis dan sebagainya gitu. Ya nggak tahu apakah karena saya masih pemula gitu. Jadi kan kadang-kadang tolakan kadang-kadang kerasa, kadang-kadang enggak gitu. Intinya gitulah, masih naik turun gitu. Kalau kondisi tertentu kadang-kadang sampai kerasa gimana gitu. Tapi kalau lagi kurang ya kurang gitu. Nah itulah kalau latihan ini. Kalau untuk tadi Kang Benny ya lebih dominan tadi pas di Twitter selalu ada ini apa tekanan gitu, terus kayak apa namanya kedut-kedutan gitulah gitu. Terus pas nyobain ini yang explore gitu, kadang-kadang ada visualisasi sesuatu gitu, entitas, tapi nggak tahu itu apakah cuma hayalan saya. Tapi pokoknya yakin lah kayaknya ada sesuatu di situ kan gitu. Ya itu. Terus kalau tadi pas bars itu pokoknya relax, tidur ya. Saya tuh pokoknya saya berusaha jangan tidur pokoknya tadi, karena saya tahu kalau tidur pasti ngorok. Waduh, ngorok tidur. Juara 2. Beneran? Asli, oh ya udah. Ya paling saya gitu loh. Ya udah terima aja Kerasa cepat kenyataan. apa lama bars? Kerasa lama kayaknya, soalnya saya menikmati banget gitu. Jadi enak, jadi pokoknya mah relax lah gitu. Jadi menikmati banget. Terus apa namanya, saran Akang kalau misalkan ada yang ragu ikut pelatihan gini, apa ya, efek nggak ya atau kerasa nggak ya? Buat yang ragu-ragu nih, kan dua hari kayaknya bagian, tapi kamu dulu ikutan gitu. Iya. Sarannya emang ya kalau itu nggak bisa harus langsung ngerasain sendiri gitu. Jadi yang namanya pengalaman kan nggak bisa cuma bisa diceritakan, nggak bisa dibagi kan gitu. So, misalnya Kang pengalaman digigit anjing misalnya, kan cuma bisa diceritain. Saya kan bukan nggak bisa dibagiin ke saya. Saya mah belum pernah. Gimana rasanya? Nah, jadi gitu. Jadi pengalaman hanya bisa dirasakan sendiri gitu, harus langsung. Iya. Saya cuma bisa nyeritain gimana sensasinya, gimana rasanya gitu. Ya kayak gimana rasanya manisnya gula sama jeruk misalnya. Manis kan nggak gimana? Ya memang manis, tapi kan gimana bentuk ya rasa manisnya kan beda gitu. Nah itu harus dirasain sendiri gitu. Iya, bersaksi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu sesi pertama sama Kang As ini dulu kan pernah ikutan tapi kurang peka gitu, orang yang paling tidak peka kayaknya. Jadi pas ikutan di sini emang berasa tolakannya kayak gitu kan, kerasa banget gitu. Jangan di atasnya kayak takut. Mau disiksa.
Tolakan kerasa. Kalau hawa panas ada kerasa nggak? Hawa panas kerasa, iya. Yakin ada? Ada, yakin. Di dada, di perut, iya ada. Sama tolakan juga ada. Waktu sesi bars itu enak, jadi pingin tidur tapi dibangunin sendiri gitu, jadi jangan tidur gitu. Iya. Terus ada krenyet kayak gitu, tapi enak banget sih. Iya. Iya, jadi gini pas ini ya pas pindah pas mau terakhir jadi di sini krenyet ke tangan juga semua gitu. Terus pas sesi sama Kang Benny? Sama Kang Benny lebih ke apa ya, waktu merasakan di tubuh itu kayak berdenyut gitu seluruh tubuh aja, sama seluruh tubuh hangat gitu. Pas sesi keluar tubuh itu mendeteksi emang sih gelap, tapi kayak ada sesuatu di sini gitu, tapi nggak bisa ngeliat, nggak bisa digambarin, cuman bisa merasakan aja gitu. Yakin tapi itu betul ada sesuatu di sini. Yakin nggak yakin sih kalau Harus tapi iya. Oke. Terima kasih. Ya, ini kumaha yuk gini aja ya. Panjang Iya. lagi makanya. Hidupnya. Iya, jadi karena memang saya terlambat datangnya, terus langsung masuk ke sesinya Kang As. Ya saya sih memang udah tahu dari pengalaman, saya itu kalau udah disuruh tahan napas pasti ujung-ujungnya mundurnya kencang ke belakang. Makanya sebenarnya tadi agak ragu disuruh di depan. Waduh ini takut nabrak yang lain pesertanya itu. Terus ya itu tadi juga persis kayak ini teteh gitu. Jadi kan aturan tarik napas segala macam kan baru lebih detail di sini gitu dibandingkan Zoom gitu kan, masih agak samar-samar. Terus sesi apa tadi ya? Oh, ya kerasa memang itu. Jadi sama seperti ini. Jadi di jantung kerasa itu organ terutama gitu. Memang kebetulan saya ini ada ini ya masalah di ginjal. Nah pas kemarin itu latihan terakhir, jadi saya juga nggak ini gitu. Sakit banget gitu Si di ginjal kanan teh. si ginjal Habis Zoom. iya pas itu pas waktu ya acara lah istilahnya. Oh. Terus kan habis selesai terus kencing, emang saya ada batu ginjal terus terang aja. Rencananya tanggal 4 yang sebelah kiri malah mau di SOL namanya, tembak. Yang sebelah kanan dulu memang tahun lalu gitu plong gitu, jadi memang kayaknya ada efeknya juga gitu. Oh tadi? Bukan waktu Zoom hari apa namanya? Kemarin tuh. Zoom. Malam itu Jumat atau Selasa? sakit banget. Itu teh kayak sebelum Zoomnya lagi sakit. Enggak, sebenarnya justru pas Zoom lagi justru sakit. pas Zoom gitu. Aduh, lagi latihan. Sakit banget gitu. Terusin aja kan udah. Terus sudahnya itu kan kencing air kerasa gitu. Emang kerasa gitu. Karena yang kiri juga masih berproses ini karena hari tanggal 4 lah mau ditembak lagi. Nah, yang kanan memang ada dulu gitu. Plong gitu. Makanya ini saya mau nanya gitu, apa memang ada gerakan atau memang gimana ya? Jadi kayak batunya keluar gitu. Kelihatan. Kerasa, Kang, belum pernah cobain. Jangan lah. Antara perih dan itulah gitu. Kan kerasa gitu. Kalau batu Lewat saluran. lewat saluran, bener-bener, waduh. Jangan inilah. Jangan Mau kepikiran. berarti sekarang pas pulang kayak ya yang dibuka-buka nih ditransferin mau pulang buat minum. Nah itu jadi nanti ya sebenarnya saya ikut gini tuh untuk terapi karena memang saya ada masalah gitu di ginjal. Makanya kan waktu itu kan di grup ya saya bilang ini keluhan saya ini sebenarnya gitu. Pas kebetulan kemarin waktu hari itu terapi Zoom rasa gitu plong gitu. Itu salah satunya ya gitu. Testimoni lah gitu. Kalau yang ini ya itu tadi kalau ini tadi pas ini kerasa gitu organnya gitu yang jatuh segala macam terus panas. Terus saya ngerasa sensasi di belakang tuh ada hawa panas gitu. Jadi kayak ada ya itu entitasnya mungkin. Dan suka ini gitu. Kayak ada yang nusuk-nusuk. Pindah-pindah. Iya gitu. Gitu. Nah, kalau ini ya sensasinya.
terus yang apa namanya yang bars. Nah, yang bars terus terang kan kelihatan sendiri. Terus terang saya itu sebenarnya nggak saya apa namanya sengaja, itu memang refleksnya aja gitu. Jadi benar-benar kerasa sih seperti ini gitu ya. Jadi perpindahan itu kayak ada listrik lah, termasuk itu tadi. Jadi di sini tuh memang saya sering banget gitu di cakra ini gitu. Wah ini apalagi yang ini, aduh kerasa banget, aduh nih berat banget diapain nih. Makanya tadi kan tadi ya itu dia nanya tidur, boro-boro tidur gitu ya, nggak ada. Kerasa banget gitu ya. Jadi ya yang saya alami seperti itu gitu. Setelahnya gimana? Setelah selesai sesi? Setelah sesi bars ya udah lega sih. Iya gitu. Ya, pas prosesnya aja tadi gitu. Sensasinya seperti itu. Makanya ya itu tadi banyak gerak. Kenapa? Padahal saya sendiri nggak ini. Geraknya padahal nggak disengaja, nggak disuruh gerak gitu. Memang refleks dari ya itu tadi, pijit sini pijit sana. Kita nggak tahu mungkin saluran ininya. Cuma ditempelin tadi dipijit juga nggak ada penekanan. Iya itu dia, makanya pasti berat banget sih. Makanya ditanya tidur nggak? Tidur. Ya gitu. Makanya tadi saya nanya kalau untuk yang ini boleh nggak di rumah gitu, nggak ada yang jagain lah gitu kan? Bukan yang nanti. Nah itu dia. Saya khawatir, aduh nggak bisa balik. Masih putus koneksi. Iya tadi ya, nggak bisa balik. Terus yang itu tadi ada entitas, aduh, ntar ikut pulang lagi nih. Nambah silaturahmi. Iya nambah silaturahmi. Uang koleksi di rumah. Sama belajar. Ya terima kasih untuk pengalaman segala macamnya, ilmunya gitu. Jadi untuk saya sendiri, walaupun kan tadi nanya pernah ikut apa, ya sebenarnya saya tuh diajak teman seringnya gitu, ikut ini, ikut itu, tapi nggak pernah tuntas, paling tahun paling lama 2 tahun. Jadi udah lupa, justru selama di Bandung gitu. Udah di Jakarta saya nggak pernah lagi ikut yang gini. Cuman tertarik lihat ini kan, komentar apa Hikmatul Iman apa sih ini, kesini jangan lihat. Oh, awalnya searching Hikmatul Iman tadinya. Iya tadinya kan ada komentar gitu, saya baca apa sih, penasaran. Terus lama-lama pengen tahu, cari tahu gitu kan. Oh, baca dari YouTube segala macam gitu. gitu. Karena Jakarta saya udah nggak pernah ikut yang gini. Dulu selama di Bandung saya ikut sering ya, ikut sana, ikut sini. Kuliah dulu. Ya gitu kurang lebihnya. Jangan di Jakarta ya? Saya di Jakarta, iya. Gitu. Ya terima kasih untuk waktunya. Ya itu ya pada dasarnya sih memang kalau dibilang ini tuh basic ya emang dasar ya, karena kan kita kan nganggapnya semua dari awal gitu ya. Lagi pula kalau ya memang harus dari sama ya, persepsinya sama. Nah dari saya sih intinya yang dikasih di sini itu kalau dilihat sama orang lain ya dari luar gitu ya, dilihat gitu kita ngapain tadi, nggak akan kelihatan berharga, nggak naon sih kituannya cicing terus nggak akan kerasa. Nah tapi yang tahu value-nya adalah teman-teman sendiri. Nah yang saya kasih di sesi pertama itu jujur-jujuran aja ya, itu mah hasil dari bertahun-tahun proses. Baheula pas zaman HI masih saya aspel kan latihan nggak gitu. Nah tapi karena waktu itu ada tuntutan bahwa harus bisa nyetak terapis cepat, kan zaman dulu terapis itu otodidak. Ya kalau untung kalau aspelnya nerapi, kalau aspelnya nggak nerapi ya lewat aja udah. Nah sementara pasien banyak, akhirnya kita ciptain sih gimana sih supaya cepat. Nah ini juga ketemunya di tahun kedua, jadi setelah saya fokus terapis ngelatih terapis, tahun kedua baru ketemu si kunci-kunci ini. Nah ketika saya sama Teh Ambar sama Kang Lutfi, kami nih iseng-iseng awalnya bikin XHI itu, disitulah malah banyak yang kebuka dari yang kecil. Nah kok ternyata testimoninya dari sangka-sangka. Saya juga kalau ngulik cepat jadi bisa gitu ya. Jadi kalau saya itulah. Nah saya berharap teman-teman
pegang si kunci-kunci yang tadi, experience itu udah semuanya disimpan di otak kita ya. Si rasanya itu udah di sini. Tinggal itu dihadirin terus ketika mau latihan. Terus kalau yang Kang Benny mah nanti akan ada grup khusus. Nah itu mah grup wah itu mah jagoan KB lah. Dibantu gitu ya, satu orang dikawal Power Ranger itu mah. Eta. Nah, tapi kalau yang sesi latihan, latih terus gitu ya. Ada 2 settingan yang udah jelas otomatis, teman-teman di sini udah pasti langsung dirasain, langsung ada gitu ya. Setiap berlatih otomatis nembak. Kita nggak tahu kapan kemampuannya muncul, tapi yang kita lakukan adalah ya udah kalau gimana kill mob aja, udah kill mob gitu ya, nanti akan tercapai sendiri. Nah, terus kalau teman-teman gini aja sekarang, cobain gini, tak rasain di tengahnya, set, apa yang teman-teman rasain? Ada yang titik kan, teteh udah benih lah gitu ya. Jadi teteh udah tinggal kalau teman-teman latihan teh udah gampang. Dan ini kan nggak ada ketika teman-teman datang pagi ini kan nggak ada. Nah ini ada, artinya udah tinggal dipupuk aja gitu. Ini yang jadi modal-modal teman-teman bisa lebih cepat untuk akselerasinya. Itu mungkin dari saya. Nah, Kang Benny mungkin closing statement-nya. Enggak cukup. Gambar mungkin. Paling kalau saya sama Kang Lutfi kan karena tadi di sini megang yang bars. Apa ya? Ya tadi udah ya kenapa bars itu untuk apa? Saya buka praktek di Apotek Nur Sifah. Nah, itu perjanjian aja. Jadi emang Ambar awalnya dari dari HI, belajar HI, terus pasien yang datang tuh lebih ke konsul sebenarnya. Jadi saya pelajarin hipnos, saya pelajarin grafo kayak gitu. Terakhir yang bars ini itu teknik metode yang senang. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain, cuma kayak gitu-gitu aja lah yang kayak tadi gitu. Itu aja sih. Kalau emang pengen tertarik lagi atau ada butuh atau apa, japri aja kayak gitu, kita janjian aja gitu aja. Latihan bars. Nah itu. Itu nanti. Itu nanti latihan bars mah. Itu aja sih, lebih ke situ ya. Latihannya juga tahun ini mungkin ada 3 atau 4 kali sih kayak gini. Jadi yang ngejarnya ya ada tahapan ya gitu ya. Tapi mungkin beberapa kali dulu yang dasar-dasaran. Iya. Kita rangkum gitu. Ya, minimal nanti ada progres lah dan mau mahal-mahal lah. Dan ini kan basically ya bayar makan bareng aja sih sebetulnya. Silaturahmi dah yang pasti dari Zoom ya. Iya. Terus emang saya lagi ngelola grup astral yang suka kayak gitu, yang pengen jalan-jalan atau apa kayak gitu, nanti bisa hubungin saya. Jalan-jalan astral yang berminat aja ini mah di luar ini. Tapi harus open mind banget ya Mbak ya. Itu tujuannya sebenarnya untuk mengontrol frekuensi sama otak. Jadi pikiran yang kayak gitu, jadi mengendalikan sih sebenarnya, itu aja tujuan utamanya. Jadi Mengendalikan pikiran kita, otak kayak gitu, terus sama frekuensi. karakter orang bisa. Oh, enggak. Enggak hanya itu yang pengen aja, yang kan biasanya kalau anak-anak yang dulu tuh suka apa ya, suka ikutan kayak gitu ya. Nah ini mah nanti ada yang ada khusus, ada guide gitu, aman lah insya Allah. Itu aja, nanti hubungin ke nomor Ambar aja, nanti ada grup khususnya. Itu aja sih Kang. Oke. Yaudah, Kang Lutfi nambahin sedikit. Ya udah. Intinya sih sering dilatih aja. Sering dilatih, dan yang penting dipraktekkan kan Mas. Ya. Amalkan. Tadi udah belajar buat nerapi? Belum, Iya. Waktunya. Nah, udahlah pokoknya buletannya kerasa. Dah nanti kita atur-atur japrian gimana. Apa mungkin grupnya mau, nggak tahu ya, grupnya mau di off atau mau di Saya nggak tahu. Ini mah kami nyerahin sih, grupnya mau tetap ada kah atau Mau diskusi antar anggota berlanjut? Iya, udahan. nggak apa-apa sih. Terus.
ya manggalah gitu ya. Nanti kita pandu yang lebih. keluar mau keluar aja, atau yang mau diskusi terus misal ada kasus atau apa di situ juga nggak masalah. Oke. Ya, mungkin itu dari kita. Nuhun pisan teman-teman udah percaya, udah datang, udah melangkahkan kaki. Semoga apa yang hari ini kita alami bersama jadi jembatan keilmuan dan ibadah gitu ya. Manfaat juga buat lingkungan terdekat gitu ya. Mungkin kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama istighfar, astagfirullahaladzim. Kami mohon maaf kalau ada yang salah, kalau nyiksanya kurang. Alhamdulillah belum ada yang pingsan, satu juga. Dan doa akhir menjadi subhanallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Nuhun pisan, dengan ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.